Leslar ini hanya dimanfaatkan dan mereka berdua itu nggak tahu kalau mereka dimanfaatkan. Bertiga sih karena sebenarnya ini untuk Baby L katanya. Tapi yuk kita hindari semua prasangka buruk karena mereka berdua, Lesti dan Rizky Bilar, ini tidak tahu apa-apa tentang hal itu dan mereka ya hanya menjalankan tugas mereka sebagai seorang public figure saja. Kasus ini sepertinya sedang antrian dan sedang diproses. Nanti mungkin di minggu kedua April ini semua akan mulai diangkat dan kita akan tahu bahwa hal seperti ini memang harus selalu diwaspadai. Cuman apa saja kemarin baru dipanggil Doni Salmanan perkara uang 10 juta yang mana mungkin Lesti dan Rizky Bilar dalam sehari mungkin bisa menghabiskan lebih dari itu ya. Menjadi seorang public figure memiliki sebuah resiko untuk dipergunakan dan juga dimanfaatkan oleh orang lain dan ini adalah sebuah resiko yang harus dikelola di sini. Halo Sensikers, bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Aduh, ini Lesti dan Bilar terpaksa kenal lagi. Tapi salah nggak sih mereka menerima hal seperti ini? Ini uangnya sekoper. Dan saya nggak tahu kopernya dikasih atau nggak. Karena kalau kopernya dikasih, kopernya aja harganya itu 20 juta sendiri. Bener banget. Itu adalah koper Rimowa. Yang ini koper luxury atau mewah. Dan uangnya itu kalau dijumlahin, ini pasti lebih dari 10 juta. Kayak yang dikasih sama Kang Doni Salmanan. Ada yang bilang ini 1 miliar. Tapi yang pasti ratusan juta. Mungkin ada nggak ya? Kita nggak tahu. Tapi kita akan lihat nanti. Tapi ratusan juta harusnya ada lah ya di dalam situ. Dan karena para leader dan founder dari DNA Pro ini mulai dilaporkan oleh para member yang merasa dirugikan, maka saya sih memiliki keyakinan bahwa namanya akan terseret lagi dan akankah dipanggil oleh Barreskrim kembali. Kita akan lihat menggunakan kartu saya dan kartu The Queen of Swords ini menunjukkan kalau Leslar ini hanya dimanfaatkan dan mereka berdua itu nggak tahu kalau mereka dimanfaatkan. Bertiga sih karena sebenarnya ini untuk Baby L katanya. Sehingga saat terus dikontenkan dan sebagainya, Leslar ini sama sekali nggak tahu. Dan hal ini pun menimpa selebriti lain seperti Igun yang juga di-endorse oleh robot trading MLM robot trading yang sama. Dan semuanya saya pikir di sini pasti merasa dimanfaatkan dan pasti tidak menduga kenapa hal ini kemudian terjadi. Dan jika seandainya mereka tahu, mereka pun pasti nggak akan mau mengambil resiko mempertaruhkan nama baik mereka demi hal-hal yang beresiko seperti ini. Dan memang kalau dilihat di antara banyak MLM robot trading, ini DNA Pro ini yang paling gede ngegelontorin dananya untuk berafiliasi dengan para selebriti ini tadi. Apakah mereka ini memang ditarik untuk menjadi member? Ada Mas Ahmad Dhani di sana dan ada beberapa yang lainnya. Tapi saya pikir banyak juga di antara mereka ini yang nggak tahu dan mereka ini sepertinya dibayar saja untuk melakukan hal yang mereka ingin selebriti ini tadi lakukan. Dan sepertinya ini adalah sebuah pansos tentang legitimasi karena mereka sebenarnya tidak mengantongi izin dari Bapepti, OJK atau apapun juga di sini. Dan kalau mereka mengajak selebriti, otomatis sebuah legitimasi itu akan timbul dan masyarakat ini akan mengafirmasi kepercayaan mereka untuk menggunakan produk yang sama. Nah, hati-hatilah kepada kalian semua masyarakat yang mudah sekali untuk dikendalikan pikiran mereka hanya karena selebriti yang kalian kagumi itu seperti ikut dalam bisnis, padahal mereka bisa saja cuma dibayar untuk mengendorse atau mempromosikan produk mereka. Dan memang yang disaksikan di sini kan seakan-akan seseorang terus memberikan koper sebagai ya hadiah untuk seseorang yang baru lahiran. Tapi kan kalau kita berpikir ini kan nggak masuk akal. Si co-founder dari DNA Pro ini nggak kenal sama sekali dengan Lesti dan Rizky Bilar. Bukan mengenal secara ya, tapi nggak akrab, kenalan, nggak main, nggak temenan gitu loh. Kalau kayak Rizky Bilar dan Rudy Salim ini kan temenan seperti itu. Nah kalau ini tuh nggak ada hal seperti itu tadi. Sekonyong-konyong datang, ngasih duit, ya sekarang semua orang ya dikasih duit berapapun juga pasti akan diterima di sini. Saya pikir juga Lesti dan Rizky Bilar nggak mengenal Doni Salmanan selain lewat sosial media ya. Sehingga saya yakin waktu pertama kali ingin ketemu, ini tujuannya pasti akan endorse. Makanya sampai dinaikkan juga ke sosial media. Tapi sepertinya memang terus berbelok kepada ya sudah dikasih aja seperti itu. Dan saat seseorang dikasih, ya ini kan sesuatu yang kenapa harus ditolak gitu. Dan orangnya terlihat sebagai seorang bisnisman yang legit atau legitimate. Dan ini adalah orang yang sama yang membeli Toyota Alphard milik Billy Syahputra dan dilebihin 100 juta dari harga yang diminta. Artinya dia memang sengaja flexing dengan cara ini untuk mencari perhatian kalian semua. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik
untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan kemana uangnya? Apakah sudah dibelikan hal-hal yang lainnya dan sebagainya? Kalau saya pikir uangnya di sini ini tidak di-spend, tapi masih ditabung. Karena kan seperti yang dikatakan, ini uang untuk BBL, jadi ya ditabung untuk masa depannya. Sehingga ini adalah seperti sebuah insting yang, oh uangnya masih ada di situ. Sehingga kalaupun harus dikembalikan, ya sepertinya akan dikembalikan. Dan semoga memang ini uangnya ada ya. Karena kadang-kadang ada loh, misalkan orang yang datang, terus dia bilang, yuk bikin konten, ini ceritanya saya kasih duit nih. Terus buka koper, wah ada uang 1 miliar, terima kasih ya. Terus ternyata nanti setelah selesai duit sama kopernya diminta lagi, yang dikasih cuma 100 juta. Nah terus kejadian seperti ini yang dibalikin harus tetap 1 miliar karena kita ngaku menerima 1 miliar tapi rasanya enggak. Ini apa yang terjadi ya seperti itu, dan sepertinya ini adalah hal yang memang ya kalau seperti ini jalannya sepertinya Leslar akan bertanggung jawab juga untuk mengembalikan jika memang ini diminta oleh hukum dan merupakan sebuah tahap dalam pemeriksaan dan penyidikan dari sebuah kasus. Dan memang ini adalah jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan Doni Salmanan, dan ini akan menjadi kunci yang akan menguak tentang apakah betul yang dituduhkan oleh para orang-orang yang mengaku dirugikan oleh bisnis yang ditawarkan DNA Pro kepada mereka ini tadi, dan ini adalah satu langkah kunci dalam pemeriksaan nanti. Sehingga kalau nanti pemanggilan itu pasti akan ada. Minta dikembalikan, saya pikir juga mungkin akan ke sana. Tapi yuk kita hindari semua prasangka buruk karena mereka berdua, Lesti dan Rizky Bilar, ini tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dan mereka ya hanya menjalankan tugas mereka sebagai seorang public figure saja. Kasus ini sepertinya sedang antrian dan sedang diproses. Nanti mungkin di minggu kedua April ini semua akan mulai diangkat. Dan kita akan tahu bahwa hal seperti ini memang harus selalu diwaspadai. Saat seseorang tiba-tiba datang memberikan sesuatu padahal tidak punya satu motif atau tujuan, nah mungkin saja tujuannya adalah sesuatu yang mungkin akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan melihat bahwa Rizky Bilar dan Lesti ini akan didoakan oleh sebanyak mungkin orang, maka jangan hilang asa karena mereka berdua nggak akan terlibat apa-apa sama sekali. Cuman apa saja, kemarin baru dipanggil Doni Salmanan perkara uang 10 juta, yang mana mungkin Lesti dan Rizky Bilar dalam sehari mungkin bisa menghabiskan lebih dari itu ya. Ya tentu saja untuk sedekah, memberikan ke orang lain kehidupan mereka dan rumahnya yang besar itu tadi. Tapi harus repot pergi ke sana menjelaskan namanya disangkut pautkan. Cuman ini adalah sebuah hal yang harus kita waspadai, dan yuk kita doakan para public figure kesayangan kalian siapapun itu tidak terkena masalah seperti ini. Dan lain kali mungkin harus lebih selektif, walaupun mungkin orang yang akan mengajak kita kerjasama adalah seseorang yang mungkin sangat terpercaya, tapi ketahuilah bahwa menjadi seorang public figure memiliki sebuah resiko untuk dipergunakan dan juga dimanfaatkan oleh orang lain, dan ini adalah sebuah resiko yang harus dikelola di sini. Kemarin saya dikirimi oleh sebuah perusahaan yang membuat bunga ucapan selamat, yang biasanya kalau ada orang buka usaha baru dan sebagainya, ada restoran di Malang yang baru buka, terus kemudian selamat atas dibukanya nama restoran itu Darko Magician seperti itu. Padahal saya nggak pernah merasa mengirimkan. Tapi untuk seperti ini saya malah bangga dan berterima kasih karena ya saya nggak perlu keluarin duit terus tiba-tiba saya dianggap memberikan ucapan selamat itu, atau malah rugi ya. Dan seperti harapan saya ini sepertinya akan selesai sebelum Lebaran nanti. Semoga mereka berdua dihindarkan selalu dan mengingat bahwa di mana mereka akhirnya untuk pertama kali lengkap sebagai keluarga, ibu, ayah dan juga memiliki anak di Lebaran ini. Semoga bisa dilalui ada kisruh-kisruh dengan hal seperti ini. Kalau kalian kira-kira lebarannya akan punya masalah atau enggak, hubungi nomor di bawah ini. Saya bukakan kartunya, kita akan lihat ke masa depan. Seperti apa masa depan nanti jika kalian memilih jalan yang kalian pilih sekarang ini. Dan semoga jalan yang kalian pilih adalah jalan yang menuju kepada sebuah result atau sebuah hasil yang kalian memang inginkan nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.